Halo semua, salam semua, selamat semua. Pada dasarnya akhir-akhir ini perpolitikan kita sungguh luar biasa. Dalam channel ini bukan bermaksud untuk mencari sumbangan seperti yang kalian kira, dan juga bukan bermaksud untuk mendapat uang dari Pak Jokowi, tapi sebagai warga negara yang baik, saya juga ingin ikut berpartisipasi dalam mengomentari atau memahami dunia perpolitikan yang semakin jungkir balik. Terlepas apa yang dikomentari oleh beberapa komentator saya, terus terang saya tidak mendapat apapun dari Pak Jokowi, khususnya karena memang beliau tidak kenal saya, tapi saya kenal beliau karena biar bagaimanapun pernah jadi gubernur di DKI Jakarta dan juga Presiden RI 2 periode. Jadi harap dipahami, kalau memang kalian mau menyumbang saya, silakan saja disumbang, nggak usah banyak omong, oke? Saya di sini hanya berusaha untuk mengedukasi saya sendiri, bagaimana berpolitik yang baik, bagaimana berkomentar yang baik sesuai etika. Bahkan banyak sekali podcast yang mengatasnamakan Madilog, tapi faktanya menurut saya tidak mencerminkan Madilog itu apa. Itu menurut saya. Bukannya saya tidak paham dengan Madilog ya. Saya juga ada bukunya. Oke, sebelum saya lanjutkan mengenai konten ini, saya mau mengapresiasi Bapak Presiden kita, Bapak Prabowo Subianto, yang saat ini sedang menjalankan tugas negara, berkunjung ke Arab ya. Mungkin untuk omon-omon mengenai haji yang saat kemarin-kemarin sepertinya banyak sekali masalah, di mana dana haji pun dimakan rame-rame ya. Biarpun nggak semuanya, kalau nggak semuanya saya yakin yang orang-orang yang akan berangkat haji itu gagal semua. Jadi pasti nggak semuanya dimakan buat bancaan rame-rame. Itu kan hanya apa yang tersiar di medsos kita ya. Mengenai Mas Wapres kita, saya akan garis bawahi bahwa beliau ini sangat berkompeten dalam pekerjaannya, dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin bangsa ya, mewakili Pak Prabowo yang sedang berkunjung ke luar negeri, di mana kemarin diperlihatkan di pelepasan Pak Prabowo ke Arab ya, dan juga rencananya mau ke Perancis begitu. Di situ betapa harmonisnya hubungan antara Pak Prabowo dengan Mas Wapres, Mas Gibran, dan juga ada tokoh politiknya di situ, Wakil Ketua DPR RI Bapak Dasko, di mana sepertinya kalau menurut penglihatan saya dan saya lihat dari konten-konten di YouTube, sepertinya akan menenangkan Mas Wapres kita. Jangan terlalu mempermasalahkan mengenai pemakzulan, karena pada dasarnya DPR RI sangat solid dengan pemerintahan. Jadi diharapkan Mas Wapres bisa bekerja dengan tenang tanpa memikirkan isu pemakzulan gitu ya. Memang menurut Pak Dasko bahwa surat itu sudah
diterima sekretariat DPR RI, dan tentunya sudah juga disiarkan kepada anggota-anggota yang lain, ya toh. Tapi ternyata harapan para pengirim surat itu tidak terlaksana dan tidak terkabul, bahwa keinginan mereka itu ingin dibacakan di sidang paripurna. Ternyata surat pemakzulan dari beberapa purnawirawan TNI ini tidak jadi dibacakan. Hanya mengulas itu, saya sampai lupa untuk memberi salam kepada kalian semua ya. Saya akan memberikan salam buat kalian semua. Halo semua, salam semua, selamat semua. Apa kabar kalian? Semoga dengan konten ini bisa menularkan kepada kalian semua bagaimana etika yang baik, biarpun saya tidak beretika. Tapi saya tahu adab, ya toh. Biarpun saya tidak berilmu, tapi saya mau ngonten, biar suara-suara saya juga didengar oleh kalian semua, para viewer saya, ya toh. Mengenai keberangkatan Pak Prabowo melaksanakan tugas negara dengan berkunjung ke negara Arab, dan juga nanti direncanakan akan ke Prancis juga. Nah, di situ terlihat betapa harmonisnya hubungan Pak Presiden kita dan Mas Wapres, di mana beliau saling mengisi, saling membutuhkan, dan tentunya sebagai senior, Bapak Prabowo bisa mengajari mas milenial kita, panutan kita, bagaimana manage perpolitikan di negara kita, karena beliau, Mas Wapres ini, akan bagaimanapun akan menggantikan Pak Prabowo sebagai presiden selama beliau berkunjung di luar negeri. Begitu ya. Jadi tugas Mas Wapres ini sangat jelas, supaya fokus, jangan berpikir mengenai pemakzulan. Pokoknya kita dukung bapak-bapak petinggi kita, ibu-ibu petinggi kita, bagaimana menyusun, mengarahkan, menjalankan pemerintahan ini. Kita sebagai rakyat hanya bisa mendoakan mereka, biarpun rakyat tidak pernah dapat apa-apa. Yang jelas satu, dapat berpijak di bumi yang sama, di bumi Indonesia. Begitu ya. Selebih dan kurangnya nanti akan saya sambung lagi di konten berikutnya, biar semakin banyak konten saya, biar semakin banyak penonton saya juga, biar bagaimanapun saya hanya ingin berekspresi, di mana kebebasan pendapat itu dijamin undang-undang. Oke, sekian dulu dari Broton. Senang terus mau tahu. Sip. NKRI Merdeka.